Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Oh, sebentar, saya belum memberikan Zoom link ke kalian. Dan saya belum mengganti YouTube background saya, maaf. Saya ganti terlebih dahulu. Baiklah. Oke, eh, untuk pertemuan keempat kita di kali ini, eh, kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik, kemudian korelasi, dan regresi. Namun sebelumnya ini karena ada kendala di Zoom, maka saya akan melakukan sharing link dulu sebentar untuk kalian. Sebentar ya. Sudah pada buka SPSS-nya semua? Mau sambil mengerjakan yang ini juga boleh loh, Nak, kalian. Ya, sambil mengerjakan yang Excel-nya ini juga bisa. Jadi, memang itu tugas, tapi kalau kita bisa kerjakan sekarang dalam SPSS, alhamdulillah gitu kan. Nah, tadi itu silakan unduh segera yang mungkin baru mendengarkan atau baru muncul, silakan mengunduh Excel-nya, lalu sekali lagi masuk ke sheet yang fix X9 plus Y1. Nah, kemudian sebentar saya share lagi. Saya pilih Excel-nya. Nah, baru kemudian setelah itu ini ya dikelompokkan berdasarkan tahunnya. Lalu sudah deh, karena tinggal masukin aja di SPSS. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan share PPT materi di hari ini. Ada dua PPT sebelumnya, ada dua PPT. Materi pertemuan keempat itu murni teori tentang analisis korelasi, lalu kemudian uji asumsi klasik yang akan Anda temukan, terutama di apa judulnya saya lupa, PPT praktikum kalau nggak salah. Saya sudah share ke Anda juga. Saya stop share. Sampai saya stop share ini ada yang mau ditanyakan untuk Excel mungkin? Silahkan. Sudah pada siap untuk SPSS-nya atau mau kita langsung praktikum SPSS aja? Nayo? Nggak apa-apa kalau kita langsung praktikum SPSS malah enak. Fauzi, terus kemudian Yulia, namanya nggak kelihatan. Silahkan. Saya terserah kalian. Kalian mau nggak? Atau mulai dari materi? Ya, dari materi aja ya. Sini, lihat. Oke. Dan saya share. Start. Oke. Bu, mana analisis uji asumsi klasiknya? Kok Ibu hanya bicara korelasi? Ya, jadi uji asumsi klasik itu merupakan pelengkap sebenarnya ketika kalian melakukan korelasi dan regresi. Pelengkap apa? Itu adalah standar. Jadi data-data yang kalian uji itu tidak terjadi adanya apa ya ketidaknormalan data. Ketidaknormalan data itu berarti akan berujung pada ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa? Ketidaksesuaian ketika memasukkan ke dalam korelasi dan regresi yang nanti implikasinya adalah kesalahan dalam perhitungan dan kesalahan juga dalam pengambilan keputusan. Ingat, SIM kita tentang pengambilan keputusan ya. Kalau saya katakan itu, uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai. Menilai apa? Data-datanya. Ya. Lalu ini adalah tujuan kita mempelajari korelasi dan regresi. Kalau korelasi, seperti ada yang di forum, kalau Anda mau buka GCR sekaligus, ada di forum itu mengatakan bahwa korelasi kita bicara mengenai hubungan. Bagaimana hubungan antar variabel itu.
Dan sudah mulai saya, ajukan atau saya kenalkan kata-kata korelasi, correlated correlated itu pada pertemuan kedua kalau nggak salah, di uji validasi, reliabilitas, itu ada korelasi di sana. Tapi apa korelasi seperti itu? Tidak, tidak lagi di sini, ya. Tapi intinya sama. Lalu kemudian regresi itu kita akan bicara bagaimana sih pengaruh antar variabel, kalau tadi ada tugas itu sampai 9 variabel, pengaruh dari 9 variabel ini ke variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, baik secara individu, nah kalau kita bicara individu berarti X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, kita bicara mengenai regresi sederhana. Korelasi pun juga korelasi sederhana. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya banyak, Y-nya 1, namanya berganda. Apapun itu seperti itu. Ya. Kalau kita bicara mengenai pengaruh, bagaimana X itu akhirnya nilai Y itu dipengaruhi oleh X. Seperti itu. Ya, entah itu nanti hubungannya positif ataupun negatif. Nah, bicara mengenai hubungan positif dan negatif, nanti di sini aja dulu kita masuk sini. Dasar pemikiran dari analisis korelasi adalah adanya perubahan sebuah variabel yang disebabkan atau diikuti dengan perubahan variabel lain. Perubahan, jadi ngikutnya sama gitu. Lalu kemudian berapa besar koefisien perubahan tersebut akan dinyatakan dalam koefisien korelasi. Ya, kalau kita bicara koefisien, ini dicontohkan di sini. Kalau korelasi positif hubungannya, misalkan di sini hubungan antara harga dengan penawaran. Harga naik, maka penawaran akan naik. Sebenarnya kalau kita bicara, ini adalah dalam bentukan beras ya. Kapanpun beras itu dia kebutuhan pokok. Kapanpun beras itu harganya naik, penawaran pun juga akan naik seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Itu sebenarnya. Tapi kalau kita bicara mengenai ekonomi dan kita mulai masuk ke penelitian, ternyata harga itu korelasinya negatif loh. Nah, saya ambil ini dari buku soalnya. Ini saya sadur persis dari buku. Nah, karenanya ketika kalian melakukan penelitian, ada tujuan dari penelitian dan ada selain tujuan apa lagi ya? Oh ya, ada maksud dari penelitian adalah me, apa, mengetengahkan bagaimana penelitian Anda itu untuk para sivitas akademika untuk mengerti bahwa setiap buku itu ada yang benar, ada yang enggak dalam dalam semua contohnya. Nah, contoh yang ini nih harusnya enggak saya ganti aja karena ini berdasarkan hasil yang ditelaah juga. Ini harusnya hubungannya negatif nih, harga sama penawaran. Saya taruh ke bawah. Bentar loh, kok saya stop share? Nah, saya taruh ke bawah dulu. Oke, saya kirimkan di sini. Kalau positif, naik sama-sama naik, turun sama-sama turun. Kalau negatif itu bertolak belakang. Kalau misalkan hari ini ada dikatakan sini harga sama permintaan. Oke, kalau harga sama permintaan biasanya harganya harganya naik, permintaannya turun. Nah, itu kan jelas banget ya kan. Lalu dikatakan kalau suatu variabel dikatakan korelasi, itu sama-sama searah. Lalu nilai koefisien. Nah, perbedaannya sekali lagi kalau di regresi kalian akan menemukan akan ada variabel-variabel yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang itu yang saya katakan tadi negatif. Nah, kalau ini korelasinya positif, sama-sama naik, sama-sama turun. Kan? Pada korelasi kalian akan melihat hal ini. Semuanya sama searah. Lalu ini nilai koefisien korelasi positif 0 sampai dengan 1. Bagi beberapa sivitas akademika, kalau 1 itu berarti kan ingat alfa. Alfa itu berarti nilainya tingkat kesalahan itu yang bisa diterima 1 gitu kan dari berapa. Nah, kalau kalau kita
Psikiatris Akademika meminta paling tidak minimal alfanya adalah 0,05. Berarti tingkat kesalahannya hanya 5% yang bisa ditoleransi. Lalu nih koefisien negatif sudah tahu, kalian kemudian ini adalah gaji, dan ini masuk ke dalam SPSS. Saya perbesar aja deh. Kelihatan kan? Misalkan, ini kalian sudah ngerti kan, ini variable view, kalau kalian masuk di SPSS, ini berarti ada berapa X, coba ada yang tahu nggak? Nah, ini juga kalian lihat ini. Ini adalah lambang yang mengatakan bahwa kalau penggaris itu artinya scale. Kalau nggak salah itu, sebentar saya coba. Lalu kemudian kalau titik 3 ini, kalau nggak ordinal, ya nominal kalau nggak salah. Nah, ya. Lalu kemudian ini sekalipun tipenya ini numerik. Oh nih, benar kan? Kelihatan di sini. Ini measure-nya untuk yang titik 3 warna merah, hijau, birunya adalah nominal, kok penggaris ini adalah skala. Dan penting kalian juga mengetahui bahwa ada beberapa regresi juga yang ditengarai anak-anak tingkat kalian salah. Karena ada beberapa regresi kalau yang sama, nominal ya nominal aja. Kemudian kalau ya tidak, masih ingat ya tidak kan, 1010 itu biasanya akan mengalami kesalahan. Karenanya analisis regresi yang akan dilakukan harusnya analisis regresi logistik. Nanti saya share juga deh, analisis regresi logistik itu seperti apa. Jadi kalian tahu semuanya. Oke, lalu kemudian pengisian. Nah, misalkan di sini sudah langsung masuk. Oke, ini enak langsung yang di praktikum aja deh. Saya ambil yang praktikum. Ini terlalu kecil. Oke. Terus, ya, nah, pertemuan keempat. Pertemuan keempat saya masukkan uji asumsi klasik. Nah, ada uji multikolenialitas, ya kan? Lalu tahu juga multikolenialitas itu nilai cut off-nya, ya, nilai cut off-nya, nilai toleransinya 0,10 sama dengan 10. Lalu kemudian bagaimana dalam perintah SPSS-nya, ya, ini bukan ya, tapi buka file multiple regression. Lalu kemudian analyze regresi linear. Lalu Anda lihat di layar SPS kalian. Ini aja deh. Kalian buka SPSS, tapi sebelumnya unduh Excel-nya tadi. Kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana? Guys? Iya, Bu, boleh. Jadi tugas juga sudah clear, dan kalian juga sudah clear juga bagaimana caranya melakukan ini. Oke, saya masuk berarti ke siapa yang mau share ini? Karena ini praktikum, saya berikan kalian untuk bisa share layar kalian. Sudah buka Excel, lalu kemudian saya guidance kalian untuk melakukan Excel. Inputting Excel-nya dulu, baru kemudian ke SPSS. Atau mau saya contohkan terlebih dahulu? Iya, Bu. Dicontohkan dulu. Oh iya, bagi teman-teman yang misalkan, Bu, saya kuotanya terbatas. Kalau misalkan ini dari 28 tinggal saya sendiri di dalam grup juga nggak apa-apa loh, Nak. Beneran. Nanti akan saya share YouTube-nya. Tapi tidak saya live kan, karena kalau live kalian susah. Nanti ketika live, kalian susah untuk mencari link YouTube-nya. Ketika sudah tidak live lagi. Oke, saya stop share, saya masuk ke Excel. Oke. Oh, ini tahun 2015 di semua. Klik ini. Masuk ke sini. Nah, sekali lagi, kalian kan sebenarnya bisa nih, semuanya langsung bisa. Kalau saya ini kan satu-satu. Sebenarnya gini loh, kalian bisa lakukan itu, ini tambah dulu. Sampai 2000. Seperti biasa, ini saya sambil sebelah kiri jari kiri saya di keyboard. Ini
saya klik Ctrl Ctrl, saya klik samaan dengan klik mouse. Ini, oke. Oh, berarti X1-nya ada ABC. Salah. Ada ABC. Jeng. Ini nanti dibalik. Lalu kita mulai dari awal. Saya clear ini semua. Ini bisa lihat saya pakai dulu. Nah, jauh dulu. Oh, ini saya arahkan ke semua ini. Saya ambil yang mana? Kalau yang Y, saya ambil yang lock netral. LN itu adalah lock netral. Lock netral dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi tidak terkena kendala di uji asumsi klasik. Kenapa terkena kendala? Ketika yang namanya ini kan Anda lihat nih, nilai X1, A, B, C itu dalam bentuk ya udah satuan aja gitu kan. Ini juga satuan semua nih 0, ya, 0,2,366, 0, sekian seperti itu. Lalu ketika ini bukan koma tapi 16.520 karenanya harus dilakukan log netral. Ini kakak kelas kalian nih, jadi kakak kelas kalian. Nah, ini dimasukkan aja gitu sama dikira sama seperti yang ini, padahal tidak karena ya ada log netral. Ini kebetulan bimbingan saya juga. Nah, saya lagi kontrol, saya klik berbarengan, saya pilih ini sama bukan bisa Z sama-sama gitu. Iya, satu aja. Lalu kemudian Y, ini juga nah, kayak gini. Lihat, saya salah harusnya kan LN ini. Apa yang dilakukan? Ini tadi saya lakukan kontrol lagi supaya tidak terjadi, makanya berbeda abu-abunya, supaya tidak jadi copying. Sini, lalu kemudian ini. Kalian juga boleh sambil melakukan hal ini juga sama. Copy. Oke, tipe selection nggak bisa. Sebentar. Terjadi salah tadi nggak mau dia. Multiple selection terjadi karena apa? Karena saya tadi salah melakukan kebablasan sampai ini. Klik. Oke. Dia nggak mau. Ada beberapa juga ini karena terjadi hal ini juga. Kenapa? Karena satu saya pakai crack. Ini Excelnya crack jadi seperti ini. Mau nggak mau harus satu persatu atau satu persatu kolom ini. Kembali lagi seperti ini. Dia mau dan memperbolehkan aksi ini, aksi copy ini per koloman saja. Oh, hilang. Itu yang terjadi tadi karena saya tidak melakukan, nggak mencet kontrol terus. Silahkan, Nak, kalau kalian mau ini, ngomong loh, Nak. Guys, sampai salah kan saya. Yuk, yang sudah, boleh kok kalian lebih duluan selesai, malah bagus. Bisa hilangkan aja. Oke.
Ini lama loh kok kerjaan kayak gini. Kita ambil misalkan dua variabel aja dulu kali ya. Jadi nggak selama ini. Oke, kita ambil tahun 2014 sampai 2016 saja. Dan X-nya X1A, X2, dan X3. Saya masukkan X2. Kembali lagi, kelompokkan berdasarkan tahunnya. Kalau ini kan dikelompokkan berdasarkan kode emitennya atau perusahaannya. Nah, ini harus hilang. Jadi kena multiple tadi. Saya hilang. Oh, saya hilangkan. Excel-nya masih nampak nggak? Nah, masih kelihatan? Masih, Bu. Oh ya udah, tadi ketutup soalnya. Ini. Oh iya, sekali lagi juga saya tambahkan, ketika kalian nanti masuk di skripsi, minimal N, kalau saya bilang N berarti minimal sampel jumlah penelitian Anda paling tidak harus berkisar minimal 30. Jadi ini harusnya nggak boleh nih, cuma sampai 28. Hanya 27. Nggak harus 30 semua. Itu adalah standarnya. Oke. Kalau kita punya project ke depannya, kalian mau nggak, nak? Astagfirullahaladzim. Tadi belum di copy. Kalau project itu berarti Excel-nya itu akan saya share ke kalian, tapi bukan dalam Excel file, tapi Excel di Docs. Kalau Excel Docs, eh, kalian bisa melakukan sekaligus perhitungan-perhitungannya. Tapi memang kalau di Excel Docs itu Excel Google maksudnya, file spreadsheet yang di Google itu nggak enak ya. Rumusannya caranya berbeda sekali dibandingkan ini. Sekalipun ya hampir sama, tapi beda. Oke, lalu saya sambil membuka PS. Oh, ini supaya cepat aja. Ini nggak sampai 9, karena kalian nanti kan kelamaan juga. Juga ini PNLN per tahunan. Oke, kalau yang baru gabung tuh kecil banget unikan. Nah, ini besar. Saya ambil ini, saya hide. Oh, sudah jalan. Saya hide. Nah, tahunan. Nggak kelihatan kok dia. Inilah skripsi kalian kelihatan. Kalian akan melakukan. Oh,
ada kakak tingkat kalian, N-nya itu sampai ratusan. Bayang dia akan seperti ini. Untuk skripsi, sekali lagi nggak perlu takut, yang paling lama mengerjakan skripsi itu sebenarnya adalah waktu kayak gini nih, masukin data. Paling lama banget. Tapi kalau ada hubungannya di bab 4, yang kok kalian sudah lolos di analisa SPSS-nya, sudah langsung cepat. Sekali lagi, kenapa kok tadi saya klik di luar area ini, supaya yang kelihatan garis hijau dengan model terputus-putus itu hilang. Nah, ini hilang karena berganti ke kolom berikutnya. Oke, ya. Saya fixkan ini, kemudian saya buka SPSS. Wah, semoga tidak thanks. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang melakukan hal yang sama, seperti saya lakukan ini di Excel? Kalau ada, saya akan open multiple share untuk kalian. Mau? Nah, ada yang nge-WA ya? Saya terus terang tidak buka WA. Oke, saya stop share. Kemudian ini saya pastikan dulu saya sudah copy. Kemudian saya masuk ke mana ini? Oke. Ingat, ketika ini pertama kali, saya perlukan lagi aja tampilannya. Masuk sini, ini udah set ya. Open atau klik 2 kali aja. Oke, saya share yang file berikutnya. Ketika tadi sudah klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Tinggal arahkan di sini, ya. Ini lalu klik kanan, lalu paste. Lalu ini lihat variabel-variabelnya kan masih salah. Kalian harus satu-satu. Tadi klik 1, lebih gampang ini. Oh ya, klik desimal sampai 3 desimal. Langsung aja tulis 3. Terus 3. Labelnya X1 X3. Bising nggak usah. Misalnya dalam bentuk, ayo saya tanya, ayo dalam bentuk apa ini? Misalnya dalam bentuk skala kah, ordinal atau nominal? Siapa yang bisa menjawab, saya beri bonus nilai. Nominal, Bu. Nominal, siapa? Sebutkan nama dan ini. Saya sambil nyatet. Ya, silakan. Nominal, Bu. Kenapa nominal? Karena datanya setara. Datanya setara. Yang satunya juga nominal. Iya. Ya. Iya, dua-duanya, Bu. Oke. Lalu, apa beda nominal dengan interval? Bu, Ibu tadi nggak nanya, sekarang nanya gitu. Tambah lagi. Tadi yang menjawab pertama kali siapa ini? Nama? Nur Saila. Bukan kan? Firdiana, Bu.
sama Firdi Amelda. Mi Fir Firdiana sama Amelda, Bu. Firdiana, saya tulis dulu. Sama Amelda, Bu. Tadi 2 orang, Bu. Firdiana dan ya Amelda. Oke, terima kasih Firdiana dan Amelda. Berikutnya, apa perbedaan antara nominal dengan apa ya? Rasio. Bu, nggak ada. Iya, Anda kena jebakan Batman saya. Jadi gini, rasio masuk di nominal. Rasio itulah yang kalian akan gunakan ketika penelitian akuntansi untuk laporan keuangan. Semua kebanyakan ambil rasio. Ya, inputnya masuk semua. Oke, lalu kita lihat sudah ganti. Oke, nah kita lalu mulai melakukan uji asumsi klasik. Pertama kali yang Anda lakukan ketika uji asumsi klasik itu ukuran gede, ya, kita besar. Setelah ini selesai, lalu analyze, ya, klik analyze, lalu kemudian ini semua Anda bisa ambil ya, Anda bisa ambil ada di PPT yang praktikum, ya, satu persatunya. Anda bisa lihat, jadi kalau bisa buka 2 gitu, satu SPSS nggak bisa, kalau kita buka SPSS, seperti saya ini ya keluarnya cuma SPSS aja, nggak bisa yang lainnya nggak keluar. Oke. Bu, maaf mau nanya. Yes. Nah, ini data-data yang Ibu kopas, maksud saya data-data yang Ibu copy paste ke SPSS ini data-data dari Excel tadi ya? Iya. Jadi dari Excel ke SPSS gitu? Iya. Yang tadi, Oh, gini, saya stop share lagi. Terima kasih untuk bertanya. Siapa yang nanya? saya Bu Rifki. Rifki, yes, Rifki. Lagi. Nah, gini dong, saya suka kalau kita interaksi. Jadi saya share lagi, ya. Saya share lagi yang Excel. Oke. Ini ada di mana datanya? Ini ada di Excel yang sudah saya share ke kalian di tugas. Nah, kalian cari di sheet ini sheetnya ada banyak banget. Tuh, ada berapa ini? Ada mungkin sekitar 10 sheet. Ambil yang judulnya fix X9 plus Y1. Lalu, ntar ini saya unhide lagi. Oh, sudah saya delete. Lalu kalian akan menemukan sebenarnya di sini tuh ada Y saja, tapi kalian ambil yang ln Y. Kenapa? Karena yang Y itu masih berupa nominal dalam bentuk rupiah yang sudah singkat dalam jutaan. Nah, jadi kemudian muncullah LNY. LN itu log netral, ya. Lalu saya ambil sekali lagi, ambillah, ini belum saya share ya? Sudah saya share belum? Udah kelihatan kan Excel-nya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sekali lagi, Sudah, ini Bu. sengaja saya buat seperti ini. Satu, supaya kalian paham sekali dan selalu ingat ketika skripsi. Jadi nggak perlu mengulang lagi, ingat ini. Kalian pasti akan melakukan pertama kali penggolongan berdasarkan perusahaan ini. Perusahaannya ada ACST, Adikarya, ini kebetulan properti ini, dan konstruksi. Ini PTPP dan sebagainya, ada Wika dan sebagainya, ada total. Lalu kalian ketika akan memasukkan ke SPSS, kalian harus kelompokkan lagi berdasarkan tahunnya. Kali ini tidak dikelompokkan per emitennya atau per perusahaannya, tapi per tahun-tahunnya, berdasarkan tahun. Yang dilakukan adalah tinggal ini, sebelah kini di keyboard, klik kontrol terus, nggak ada masalah. Lalu mouse Anda sambil melakukan klik-klik lagi. Klik, klik. Seperti ini. Sebenarnya bisa sih Anda melakukan validasi. Validasi itu, validasi itu sebenarnya mencari yang keluaran tahun 2014 aja. Itu bisa.
Jadi sengaja saya lakukan ini dari awal supaya kalian masuk. Lalu klik kanan ketika sudah selesai terblok semua, lepaskan kontrolnya, lalu di mouse klik kanan, copy. Kenapa coba multiple? Karena saya yang di sebelah sini terblok juga. Karenanya, oke, gitu Ki ceritanya. Lalu kemudian saya masukkan satu persatu di sini. Ini sampai dengan ini tahun 2014. Ini tahun 2015 dan ini tahun 2016 kalau nggak salah, 17. Lalu sengaja saya mencontohkan hanya sampai tahun 2016 saja. Hanya sampai tahun 2016 saja. Dan X-nya yang saya masukkan adalah XA, X1A, X2, dan X3. Nanti kalian silahkan melanjutkan untuk sampai dengan X9 sampai lengkap. Ya, seperti itu. Nah, setelah sampai di copy ini semua, lalu tinggal lakukan ini, tanpa perlu lakukan kontrol di sini, cuman blocking aja, copy, seperti itu. Udah, lalu kemudian saya stop share, saya masuk di SPSS. Oke. Ini saya biarin aja ya, karena sudah di nomor satu-satu kok saya clear semua, pasti akan clear. Lalu sebelah sini yang sudah fix Anda abaikan, anggap aja yang bidang yang kosong ini adalah bidang Anda ketika membuka data new set di SPSS. Klik paste, dah keluar seperti itu. Ya, nah, delete atau saya clear. Dah. Oke, sekarang saya mulai untuk melakukan analisa uji asumsi klasik. Analyze, lalu kemudian Terima kasih, Bu. sama-sama. Lalu kemudian setelah klik analyze, Anda cari yang namanya regresi. Ketika regresi, cari yang linear. Sudah klik linear regression. Ya, sekali lagi dependent dan independent. Ingat, dependent berarti tergantung. Analisa variabel yang tidak bebas atau terikat. Mana yang terikat? Itu Y. Independen, ini blok semuanya masukkan. Ya. Lalu setelah itu kalian klik plot. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melakukan uji normalitas. Sambil dicoba, kalian ada yang sambil nyoba loh, Nak. Ada yang sudah nyoba di SPSS, saya stop share, kemudian saya minta kalian share. Ya, saya stop share ya. Ada yang sudah melakukan ini di SPSS juga. Jadi sambil praktek supaya ngerti. Nah, ini lakukan di sini berbeda kok. Kemarin kan langsung kan, masih ingat kan yang lihat tadi. Lalu kemudian kalau ini sekarang ada plot, ada statistik, ada plot ya. Sampai ini udah macam-macam opsinya. Kita lakukan di plot aja. Lalu kemudian Y-nya kita pilih karena ini normalitas probability plot. Masukkan di atas ini yaitu S residual. S resid ini S residual. Lalu kemudian kita masukkan di kolom Y itu Z. Z itu determinasi variasi. Ini masuk Z. Lalu normal probability plot. Setelah itu Anda akan menemukan ini semua. Jangan diganti. Ini ada enter stepwise, remove backward and forward. Itu metodenya saja. Kalau saya ini lebih cenderung kita standar enter aja. Kalau stepwise satu, kalau remove berarti ada beberapa
data yang salah itu harus Anda remove, atau langsung dari SPSS-nya akan meremove kalau ada data yang error, langsung remove. Kadang-kadang hal ini juga bisa membahayakan ketika kalian melakukan metode remove. Dari misalkan dari 100 sampel, tiba-tiba akan jadi berubah jadi 60 sampel. Anda kehilangan 40 sampel nanti di sini. Jangan. Kalau backward and forward, ya kalau backward itu yang dari bawah. Misalkan dari tahun 2000 yang berakhir di tahun 2019 penelitian Anda. Maka data tahun 2019 itu yang dimulai gitu kan. Dimulai terlebih dahulu, lalu kemudian ketika kebalik deh. Kalau backward dari tahun sebelumnya, yang tahun 2014 taruhlah gitu. Kalau forward berarti dimulai dari bawah penelitiannya. Itu sesuaikan juga dengan model dari skema rancangan penelitian Anda. Misalkan Anda ingin membuktikan bahwa apa yang terjadi saat ini itu karena berpengaruh pengaruh dari historical data yang sebelumnya. Ketika itu dilakukan, maka Anda harus melakukan forward ini metodenya. Tapi kalau hanya untuk melihat ini adalah berpengaruh atau tidak begitu saja, cukup enter ya. Sampai di sini ada yang bingung, Monica maksudnya apa gitu? Silahkan bertanya. Ya, pelan-pelan saya akan menjelaskannya. Ada yang tanya? Bu, mohon maaf mau nanya. Kan yang tadi di Excel yang awal tadi kan yang X1-nya itu ada A sama B. Nah, itu di copy semua apa X1 saja nanti langsung lanjut S2? Gitu. Khusus untuk Anda, itu X1 saja, X1A. Jadi karena ini sebenarnya ada 3, X1-nya ada 3, karena X1-nya ada 3, kalau penelitian kakak tingkat itu X1A dengan X2, X dan segala macamnya itu ada 3 kali regresi dia. Berdasarkan X1A, X1B, X1C. Kalau kalian cukup ambil X1A saja. Ya, ini cuma gambaran kalian aja. Kalau kalian misalkan, Bu, SPS saya sudah cepat, sudah selesai gitu kan. Saya ingin meneliti kepo Anda kayak apa, pengen tahu gitu kan. Kalau X1 yang B seperti apa? Silahkan, nggak apa-apa. Bagus malah. Oke, gitu. Ini Anda gratis nih. Lalu, misalkan seperti itu, silahkan mau diskusi sama saya, open discuss aja. Baik itu di grup maupun personal chat. Oke? Baik, Ada Bu. lagi? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Baik. Ketika sudah selesai, ini tadi kan ingat plots-nya kita masukkan, dia itu adalah S residual dan X-nya adalah si residual. Nah, ketika ini lalu klik normal probability plot karena kita ingin melihat normalitasnya, lalu continue. Setelah itu kita lakukan opsi yang berikutnya, kita lihat save. Ini intinya save itu apa? Jadi tadi kan ada nilai residual. Nah, nilai residual itu harus kalian simpan. Simpan yang nanti secara otomatis, tidak perlu repot-repot Anda menghitungnya, akan keluar langsung otomatis di daerah ini. Oh, saya minta maaf. Sebelumnya kalian berarti tidak melihat ya perintah-perintahnya ini. Sebentar, saya fotokan, saya masukkan di WA group. Saya kaget, saya baru ingat ini adalah kelemahan dari Zoom yang saat ini. Bentar. Mana ya? Oke. Udah, saya kirim. Kalian melihat di layar seperti itu tidak? Iya, melihat. Oh, melihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah. Saya senang kok kalian lihat. Lihat ya udah oke. Lalu, Bu, tadi kan ada kembali lagi. Ini artinya kok kalian apa sih artinya bunyikan tadi ini S
ini apa, Zipret itu apa? Saya suka kayak gitu. Lalu kemudian, nah ini adalah artinya ya. Kalau Zipret tadi P itu adalah predicted ya. Lalu ketika S itu adalah residual. Klik standardized residual tadi S itu adalah. Lalu kemudian include covariance matrix. Oke, lalu kemudian saya juga masukkan ini unpredicted. Lalu standardized. Oke, saya ingin tahu soalnya. Lalu terjadi error di mana? Takutnya kalau ada error. Lalu kemudian ketika sudah oke, lalu kita cek lagi opsi. Nah, opsi ini kita melihat bagaimana entry-nya. Kalau kalian pakai 0,01, ingat ini titik ini berarti sudah koma ya. Anda tinggal lalu akan ada removal. Tapi karena saya pakai 0,5, ini 0,0. Oh, sebentar. Nah, hasilnya muncullah seperti ini. Sejauh ini terlihat bahwa X-nya sudah benar, ada 3 kan? Ada, Bu, ini kenapa Bu? Kok harusnya kan X1, X2, X3 gitu. Kok variabel enternya jadi X3, X1, X2? Ini berarti pakai apa tadi? Backward atau forward? Silahkan jawab. Apakah ini yang dikatakan sebagai forward ataupun backward atau apapun tadi? Masih ingat nggak tadi saya katakan itu di mana? Kita metode. Guys. Oke. Ya udah. Berarti ya sudah. Ini adalah salah satu contoh ketika kita enter, kemudian semua enter tuh berarti semua hal yang di bawah tadi ada forward, backward, ada lagi remove, itu kalian bisa masukkan semua langsung otomatis. Ya, enter itu adalah otomatis. Nah, ini yang dilakukan. Berarti dari X3 baru kemudian X1 dan X2 dia mencari kan, dia pakai remove, ada yang di remove tadi. Kita saya masukkan. Lalu kelihatan di sini, nah, adjusted R square-nya ternyata terlihat ini R square-nya sekian. Kenapa? Nah, bedanya, Bu, saya mau pakai R square atau adjusted. Kalau X-nya ada banyak, ambil yang adjusted. Ya, ini 0,295. Lalu kemudian kita lihat signifikan result-nya di sini ternyata, wow, lebih kecil daripada 0,05. Oke, berarti tidak ada masalah. Lalu kita lihat chart-nya. Kita lihat, oh normal. Nah, normal yang bagus adalah seperti ini. Mengarah ke atas. Ya, mengarah ke atas sesuai dengan garis ini. Lalu, scatter plot-nya spread. Tidak ada yang bertumpuk. Ini kelihatan bertumpuk karena sebenarnya, ini kalau kita, ini sebenarnya bisa kalian edit besar-besar. Ini sebenarnya tidak bertumpuk tuh. Tapi karena nilainya hampir sama, kelihatannya kayak bertumpuk. Kalau kita besar lagi. Tidak berarti uji normalitas terlampaui. Dan katakan di sana bahwa uji normalitas terlampaui. Setelah uji normalitas, berikutnya kita akan menguji autokorelasi dan multikoliniaritas. Ya, kembali lagi saya stop share. Oke, saya share kembali. Sudah connect? Nah,
Ini saya menunjukkan tadi, masih ingat kan tadi saya mencentang predicted residual, lalu standardized residual. Ini ada si residual, standardized residual, ini adalah labelnya tuh standardized residual, yang ini adalah unstandardized residual, ini adalah unstandardized predicted value. Langsung muncul ya. Ini akan kalian gunakan ketika akan melakukan uji heteroskedastisitas. Apa itu? Asumsi klasik kan? Heteroskedastisitas. Lalu ada yang buka SPSS? Ada yang buka SPSS? Nggak ada. Saya, Bu. Pinter. Siapa yang buka SPSS ini? Ya, Bu, saya tapi masih kosongan, Bu. Iya, itu masih kosong. Nggak paham soalnya. Maksudnya belum paham. Belum seberapa paham. Oke. Kalau gitu, sampai di sini dulu. Kemudian, saya minta kalian melakukan, coba copy-paste tadi, seperti dari Excel ke mana? Ke SPSS, medianya. Bisa? Sambil itu dilakukan. Saya tunggu. Ini Ken, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan ya. Ini data yang di copy paste ke SPSS itu X1A ya, Bu ya, pada tahun 2014 sampai 2016. Yes, benar. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama, Dea. Oh iya, saya tadi lupa untuk kalian, saya nggak dapat histogram. Oke, kita save, plot. Harusnya kalian bisa lihat histogram. Saya stop share, saya sampai di output. Nah, SPSS itu sebenarnya kalau misalkan kalian, aduh, saya salah. Saya tadi kan saya bilang, aduh ya saya lupa, saya belum melakukan histogram di sini. Lalu saya masukkan klik lagi tadi untuk uji normalitas. Nah, lalu hasil outputnya seperti ini. Hasil output seperti ini tuh berarti kalian melakukan 2 regresi di sini. Nah, regresi pertama tadi kan nggak lengkap. Lalu saya bisa cut aja. Cut. Lalu lognya saya, nggak bisa berarti log. Udah, saya ambil yang regresi yang terakhir. Sama kan, cuma tinggal klik aja tadi. Nah, muncul kayak gini. Berarti normal nih, bagus banget nih kelihatan. Kelihatan normal. Kali lagi, kalau kalian mau kepo dan membuktikan kenapa kok harus dikelompokkan per tahun, silakan kalian melakukan tinggal copy aja gitu tahun 2014 sampai 2016, langsung copy thread gitu, tanpa menggolongkan sama sekali berdasarkan tahun. Nanti ini akan bergeser miringnya. Kemiringannya bergeser. Ketika kemiringannya bergeser, ininya juga bergeser, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan pada data yang nggak normal kan tidak bisa dilakukan, berarti ditolak penelitian Anda. Ya, ini normal banget, bagus itu. Kemudian ini juga bagus tuh. Lalu kemudian sampai di sini, Bu, saya melakukan pengujian lagi. Ya, pengujian lagi, saya perlu masuk kembali ke bidang yang dataset mentah ini nggak, Bu? Sebenarnya
nggak perlu. Oh iya, karena tadi saya ada 2 pengujian, ini saya keluar. Karena ini yang terakhir tadi. Dan Anda tidak perlu kembali ke sini. Anda, saya stop share, saya kembalikan ke hasil output aja, Anda bisa melakukan langsung lagi ke analisa berikutnya. Dan ini saya katakan, saya judul namanya bisa dirubah nggak ya? Saya rubah di sini aja. Oh ya, lihat di sini kalian bisa merubah ini. Bentar. Ayo, tinggal klik 2 kali. Lalu sekarang masuk ke uji autokorelasi dan kolinearitas. Saya aja juga agak belibet ngomongnya. Saya biasanya uji autokorelasi dan multikol, bisa seperti itu, biar nggak ribet. Uji ini untuk melihat sekali lagi data time. Tadi kan Anda mengumpulkan data time kan per tahun, per year gitu. Itu sesuai atau tidak. Lalu ada nggak sesuatu dari multicollinearitas yang di luar dari normalitas tadi, data-datanya itu tertolak. Ketika data tertolak, maka Anda harus melakukan transform. Transform itu ada di sini. Oh, transform. Ya. Lalu saya analyze dari output loh ini, dari output lagi. Anda bisa langsung analyze, kemudian masuk ke multicol. Sudah keluar di sini. Lalu statistiknya, ini model sudah, deskripsi statistik, Durbin Watson masuk. Ingat, karena ini Anda menguji autokorelasi dan multicol, kalau paling mudahnya ketika buka kayak gini kan Anda, aduh, mana ya? Ada kolenialitas. Nah, ini tinggal klik, kalau di atasnya klik korelasi, lalu jangan lupa Durbin Watson. Oke, sudah ini semua, continue, dan langsung. Lalu namakan di sini, ganti namanya. Uji hasilnya berbeda. Dan ini masih sama nih. Coba lihat, bandingkan ini 0,375 dan 0,294. Saya langsung masuk ke model summary yang di atas. 0,375 dan 0,294. Berbedanya di mana? Berbedanya ada Durbin Watson. Lalu F-nya juga masih sama dengan spesifikasi juga 0,05. 0,05 ini tandanya modelnya benar. X1, X2, X3, dan D itu diakui untuk dilakukan penelitian karena tidak ada kesalahan. Nah, perbedaannya ada uji di sini. Kalau yang di atas ini ada sampai koefisien, sampai kemudian residual statistik. Kalau masuk ke regresi autokorelasi dan kolinearitas akan ada ini. Oh, kelihatan. Ada dimensinya. Ini 1, 2, 3, 4 berdasarkan variabel tadi ya. Lalu kemudian ini ada eigenvalue dan indeks. Lalu ada konstannya berapa. Kemudian ini adalah variasi untuk proporsi di masing-masing data. Ada di X1, X2, X3. Kelihatan semua. Lalu ini ada residualnya. Lalu N-nya 27. Ya. Kelihatan ini N-nya. Lalu ini ada minimum, maksimum, dan standar deviasi. Lalu kita lihat ke bawah.
hasilnya masih sama bagusnya dan masih bagus terlihat di sini. Sempurna, ini juga sempurna, ini juga sempurna. Lalu kemudian masuk ke uji heteroskedastisitas yang mana gitu kan. Uji heteroskedastisitas tadi seperti ini. Kita bisa ambil aja di scatter plot ini. Mengatakan bahwa data bagus dan terpisah dan tidak tertumpuk. Ada kesamaan di nilai dengan batas sekitar antara 0 hingga -1. Mungkin sekitar sini. Dan mendekati 1. Anda bisa katakan. Lalu kemudian ketika masuk ke analisa autokorelasi, Anda lihat nilai Durbin Watson-nya. Jadi itu ada di modul. Nah, nilai Durbin Watson dikatakan 1,337. Anda lihat bahwa ada tabel, nanti ada tabel Durbin Watson dengan N itu sekitar 27. Nah, Anda harus melihat bahwa nilai DU harus lebih kecil dibandingkan Durbin Watson yang ada di sini. Lalu juga harus lebih kecil daripada 4 minus DU. Nah, ketika terlihat seperti ini, Anda akan lihat juga, maaf, ada nyamuk lewat. Tabel Durbin Watson, saya belum download sih di komputer ini. Anda bisa cari sendiri di internet, terus aja download tabel DW ya. DW itu Durbin Watson. Oke. Kita lihat data Durbin Watson ini bagus, dia ada di antara DU. DU atas dan DU bawah nilainya. Dia tidak tertolak. F juga tidak tertolak sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke, oh iya, nanti saya beri tutorial aja deh buat Anda. Jadi ada beberapa sih supaya nggak ribet. Kalian kalau mau membuat tabel sendiri Durbin Watson berdasarkan nilai N Anda, itu juga bisa pakai Excel, tapi kalau misalkan susah ya tinggal Anda pakai aja langsung tabel Durbin Watson biasa. Oke. Lalu kemudian masuk ke uji koliniaritas multikol, Anda akan melihat hasilnya ini. Ya. Hasilnya bagus, toleransinya harus di bawah 1, FIF-nya harus di atas nilai 1. Jadi tidak ada terjadi multikoliniaritas. Semua bagus, sekarang kita masuk ke analisa regresi. Oh, jangan. Kita masuk ke analisa korelasi. Sampai di sini, ada yang sudah memasukkan ini? Belum, Bu. Mau diulangi lagi, Nak? Oh iya, ada. Ini sebentar. Ini nih. Tadi kan uji autokoliniaritas. Bagus nih, kelihatan bagus. Tapi kemudian ketika saya tarik ke sini, X1, wah, signifikannya besar dari 0,05. X3 juga besar 0,05. Yang bagus hanya X2. Kemungkinan besar nanti ketika melakukan analisa regresi yang berpengaruh secara parsial, berarti secara parsial antara X dengan Y, itu hanya X2 dibandingkan X3 dan X1. Apakah benar? Nah, kita akan coba setelah ini. Ya. Sampai di sini ada yang merasa kesusahan untuk melihatnya atau tambah bingung? Daripada asik di saya sama teman saya.
Udah diam semua berarti lagi bingung. Satu-satu. Nah, kalian sambil masukin satu-satu antara Excel ke SPSS, ada kendala silakan katakan saya. Tidak ada. Baik. Sekarang ya, chart untuk formalitas. Oke, berikutnya saya masuk ke apa tadi, korelasi. Kalau korelasi, ingat masuklah correlate ya, lalu bivariate. Lalu masukkan deh yang kalian ingin masukkan ke sini untuk melihat bagaimana sih antara X dengan Y korelasinya, standardized dan predicted. Oh, yang tadi yang ini aja. Lalu kemudian Anda bisa melihat di sini ada Pearson, ada Kendall Taus, ada Sperman. Ini Anda menggunakan model mana? Model Pearson kah, Kendall Taus, atau Sperman? Kalau saya cenderung ke arah Pearson, lalu Tutel, sudah semua. Lalu kemudian saya lihat optionnya, oke, style, oke, lalu tinggal oke aja. Klik. Dah, ini adalah hasil korelasinya. Di sini saya tuliskan yang di atas asumsi klasik ya untuk korelasi. Nah, kita lihat di sini bagaimana korelasi ini kemarin, reliabilitas, kalian juga lihat ini kan, N sama semua 27, lalu terlihat bagaimana X1 ke X2 dan X3. Korelasi yang paling mendekati atau paling kecil itu adalah X2. Sedangkan X1 terhadap X2, X1 terhadap X3 itu besar signifikannya. Besar dalam artian apa? Tingkat kesalahannya besar. Jadi yang seperti saya katakan tadi, terbukti, kurang lebih terbukti koliniaritasnya. Kemudian seperti saya bilang ini, nah ini ternyata lihat signifikannya tuh nilai ini 0,981, kemudian X1 signifikannya sekian, lalu X3 signifikannya sekian, wah gede. Yang hanya terjadi kemungkinan korelasi dan berpengaruh itu X2 saja, karena ini terlihat signifikansinya kurang dari 0,05, tingkat kesalahannya kurang dari 0,0, yang lainnya gede-gede. Lalu kemudian saya masuk sudah ke analisa uji regresi. Kok regresi masuk yang sama seperti tadi? Ini statistiknya diganti. Dihilangkan karena hanya melihat korelasi aja. Oke, kalau plot
Karena tadi sudah opsi enter. Oke. Ini terlihat uji korelasinya. Dilihat di F-nya. Sudah benar bahwa uji F itu uji model regresi. Y sama dengan A plus X1 plus X2 plus E. Itu sudah benar, karena signifikannya secara berbarengan dalam rumusan yang sama, signifikannya lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai X square, yaitu determinasi, Anda lihat yang adjusted, karena sekali lagi ini berganda, itu di 0,294. Ini nilai ini, 0,294. Ini menandakan bahwa model yang Anda ajukan itu berpengaruhnya sekitar 29,4% saja. Selebihnya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar X1, X2, dan X3. Tuh. Ya. Lalu bagaimana secara parsial? Kalau parsial satu-satu nih. Kalau parsial itu satu persatu. Satu persatu ini saya kembalikan lagi. Saya mau ngambil X1 saja terhadap Y. Saya oke. Oke, saya lihat sudah benar ini X1. Kemudian saya lihat, tuh kan, signifikan F-nya 0,263. Berarti secara parsial X1 tidak bisa berpengaruh terhadap Y. Karena nilai ini itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga tertolak apabila hanya mengajukan X1 saja berpengaruh terhadap Y. Lalu saya coba lagi. Saya buktikan lagi yang tadi X1-nya, lalu saya buktikan X3 dulu deh. Kenapa? Karena tadi di awal ketika uji asumsi klasik kan kelihatan bahwa nilai X1 sama X2 nilai signifikannya jauh lebih besar dibandingkan 0,05. Yang lebih kecil hanya X2 saja. Jadi saya buktikan dulu yang ini. Oke, saya oke kan di sini. Lalu saya lihat hasilnya. Tuh, F-nya juga 0,594. Gede banget. Ya, udah. Lalu kemudian, nah, lihat. Ini ada ketidaksesuaian pada data, terlihat di sini. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya dalam kurva ini. Kalau secara bersama-sama, saya kembali lagi ke atas lagi tadi, kita lihat, ini cantik banget nih. Oh, ini yang benar, ya. Karena itu X3 tidak bisa dikatakan mempengaruhi Y secara personal. Lalu saya masuk ke regresi lagi. Saya keluarkan dan ke X2. Sementara ini saya hilangkan dulu supaya nggak numpuk. Oke. Wait. X2 kan? X2. Nah, selesai. F-nya ini kecil banget, 0,001. Bagus nih. Hampir mendekati 0 malah. Jadi tingkat kesalahannya sedikit sekali. Dan X2 itu berpengaruh sekali terhadap Y. Tuh. Datanya juga bagus, terlihat di kurva ini. Ini juga bagus, dan ini juga bagus. Nah, selesai deh acara hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan kalau mau bertanya. Tanya yuk, tanya yuk. Gak ada yang mau tanya? Atau bingung?
Bingung, Bu. Terlalu cepet ya? Nggak bisa di-copy. Iya, Bu. Saya mau tanya, kenapa kok nggak bisa di-copy-nya? Siapa yang mau merelakan diri untuk di-share layarnya? Saya berikan izin ke kalian untuk multiple. Dah, silahkan, sudah saya buka. Tinggal langsung klik share screen, lalu udah deh. Kenapa nggak bisa di-copy-nya? Ya, siapa tahu dibuka filenya Anda yang nggak bisa di-copy, lalu saya guidance satu persatu. Karena katanya nggak bisa di-copy. Oke, terima kasih Widya. Oke, kenapa Wid ini Wid? Kursor Anda, ya? Aku mau tanya, ini Mm-mm. kan, bentar, nggak bisa ya. Kenapa? Ini X2 sampai X9 itu dimasukkan di Excel ya, Bu? Iya, Di-copy dimasukkan Excel. dibuat di Excel yang baru, di sheet yang baru. Iya, punya saya juga nggak bisa di-copy, Bu, kalau di sheet yang baru. Ini bisa nih. Tuh, ini udah bener nih. Yang X1 sudah bener. Widya Eko ini bisa nih. Lalu, berdasarkan per tahunnya, oke. Nah, kontrolnya tetap dipencet terus sambil tetap klik. Ya benar itu, klik lagi lo. Oke. Klik lagi, ya. Lagi. Ya. Udah. Udah. Oke. Oke, pelan-pelan. Dah, lalu kontrolnya dilepas, lalu oke, copy, benar banget. Sheet 1, masukkan di bawahnya, lalu klik kanan. Oke, boleh seperti itu. Nah, udah benar itu. Pintar. Oke. Hilangkan dulu itu garis-garis yang sedang berjalan-jalan itu. Oke, klik-klik. Oke. Lalu masuk ke X2 sekarang. Berdasarkan tahun. Oh, mau semuanya ya udah. Oke. Gak apa, sekalian Anda mengerjakan tugas. Wait, kayaknya Anda ini deh, coba scroll ke atas. Anda yang nomor 1, emiten nomor 1 belum Anda pilih. Scroll ke atas. Nah, sudah. Oke. Itu karena ada yang multiple Anda kepilih di sini. Coba klik-klik lagi. Ini kembali lagi ke awal lagi tadi. Sampai benar-benar tidak memilih sesuatu. Yang di atas yang belum
Yang NRCA belum Anda pilih. Nomor 4. Emiten nomor 4. Tahun 2017. Nah, iya itu. Klik. Oke. Copy. Oops. Ke bawah aja nggak bisa. Pakai yang di sebelah kanan. Pakai pakai scrollan yang di kanan. Paling kanan, paling kanan, paling kanan. Nah itu. Lalu tanda panah di bawah. Tanda panah ke bawah. Klik-klik. Nah, sudah. Kelihatan tuh 29, tinggal klik aja, lalu paste. Nah, bisa kan? Nah, sekarang tahun 2018-nya. Diklik dulu sampai, sampai keluar bersih, nggak ada apa-apa. Lalu mulai klik dulu itu, baru sekarang tekan kontrol. Oke. Copy. Yes. Nah, udah ngerti sekarang. Oke, itu ya. Udah, bisa kan? Tinggal dilanjutkan lagi sampai ke, ingat yang kita lihat X1A dulu. Nah, baru kemudian X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, lalu ambil Y-nya yang LNY. Jangan yang Y, tapi LNY, ya. Ya, betul. Oke. Yang lainnya silakan selain Widya. Widya sudah mulai, sudah jago nih. Yang lainnya silakan. Saya guidance. Supaya benar-benar bisa banget. Nggak ada. Iya, ini masih kopi satu-satu, Bu. Masih ngopi. Nggak apa-apa. Kok masih satu-satu, saya izin share dulu ya. Oke. Nah, kok tadi saya kan ingin buktikan kalian dengan cara yang regresi tadi, itu kalian satu persatu bisa. Nah, sebenarnya kalau mau masuk langsung ke parsialnya, tidak perlu satu persatu seperti itu, ada caranya kayak gini. Analyze, lalu masuk ke compare means, lalu independent sample t-test. Independent sample t-test berarti setiap independent variabel Anda dites secara parsial. Lalu udah oke. Lalu kita masukkan tes variabelnya.
grup tadi berapa ya? Bentar. Saya cari udah lagi aja. Nggak ambil dari sini. Dan uji parsial. Ensemble test. Ini kan 0,05 berarti interval percentage yang kebenarannya sekitar 95%. Terus, oke. Pada signifikan total ya terlihat di sini berbeda sekali karena satu Y-nya saya masukkan sebagai salah satu bentukan data yang sama sehingga nolnya sama, semua signifikan tilde-nya sama semua. Berbeda ketika melakukan korelasi di uji F ini. Lalu Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya mengambil yang t-test ini kah atau yang regresi? Kalau saya pribadi agar kesesuaiannya sama seperti dari awal uji asumsi klasik, saya ambil yang di atas. Ya, ini saya sekalian membuktikan soalnya. Ada beberapa di buku. Ini saya buka di sebelah kanan saya. Ini ada gadget juga. Saya buka di buku. Katanya sampel t-test ini bisa dilakukan seperti ini. Ada beberapa macam, ada tiga tahapan. Ini yang saya ambil salah satunya yang paling sederhana. Tidak ada value-value yang harus dimasukkan seperti tadi di awal. Ternyata hasilnya seperti ini. Apakah ini bisa dikategorikan, bisa dilakukan untuk jadikan pembuktian dalam penelitian Anda? Jangan. Satu, Anda harus konsisten dalam penelitian, harus konsisten. Ketika awal Anda melakukan uji asumsi klasik, melakukan hal yang dari awal tadi, melakukan uji F tadi, di awal, sebentar. Saya masuk awal, regresi, nah, ini, jujur saja, ya, itu tadi adalah arti untuk variabel. Sebenarnya di sini sudah ada uji T-nya. Ini nilainya nih. T-nya. Terlihat nilai uji T-nya secara parsial berpengaruh tinggi itu X2. Nilainya itu 3,392. Kelihatan nggak, Nak? Ya, ini nilai ujinya besar sekali. Lalu kemudian X1, X2, sedikit. Kenapa? Karena signifikasinya lebih dari 0,0. Bu, apa yang harus saya lakukan? Kembali lagi, uji T tadi harus hati-hati. Kalau Anda membaca buku atau apa melakukan uji T yang seperti saya lakukan di akhir tadi, itu jangan. Karena berbeda sekali. Saya cut aja. Kembali ke atas lagi. Tuh, sudah kelihatan tadi ada uji T. Lalu di bawah juga ada sebenarnya. Ya. Ada di atas, di awal sekali tadi. Di koefisien. Ya. Ada yang mau bertanya? Udah selesai nih. Ini model 1, sebentar saya tambahkan sesuatu di sini. Ini model 1 dengan X1A. Nah, nanti model 2 X1 yang B. Kayak gitu. Ya.
Ada yang bertanya nggak? Bu, kok SPSS rasanya ribet banget? Ada yang mau kayak bilang gitu nggak? Kamu bilang gitu, saya kasih tahu cara cepatnya lagi. Mau nggak? Jadi nggak perlu satu persatu, hanya Anda harus sudah ada X1 yang B, 1C juga sudah ada. Kalau sudah ada, Anda langsung bisa ada modul 1, 2, 3. Bentar. Kalau itu saya masukkan X1 yang B dan C. Namun sebelumnya saya stop dulu, saya ingin melihat hasil pekerjaan Excel yang kalian copy paste di SPSS. Siapa yang mau jadi bahan share di sini, baik Excel maupun SPSS? Silakan klik share screen. Nggak ada. Ada yang mau? Baiklah. Nah, guys, ada yang bingung nggak? Nah, kalian ada yang bingung kan? Ya, supaya nggak bosen kalian itu. Makanya saya gini. Atau ganti yang lain lagi. Ini Ya, saya SPSS-nya cuma ngopi sampai X3 aja nggak apa-apa toh, Bu. kenapa? Ngopi pastenya sampai X3 aja nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar nggak bosen, kalian tegang semua ini. Kalau tegang kasihan. Aduh, nggak tega saya. Sudah pada makan semuanya? Sudah sarapan? Alhamdulillah Belum, sudah. Bu. Ini ada croissant, enak sekali buat dimakan. Ya. Ya, udah. Sekarang kembali lagi. Aduh, Masya Allah. Kok jadi gini ya? Oke. Nah. Wow. Oke. Kita kembali lagi share sekarang di Excel. Nah. Dah. Produk suwi, Ra. Gak apa-apa ya? Saya bisa kali sih supaya cepat. Sekat. Kok sekat? Kok sekat? Oke. Segini aja. Saya pinter nih, Ken. Kok insert sel sih? Tahu nggak tadi kenapa saya lakukan ini? Satu, karena tadi masih insert card cell-nya masih kelihatan gitu loh.
Jadi kemudian ini X1A, lalu X1B. Saya andaikan aja lah, ngawur. Oh, jangan ngawur. Ini aja. Ini ini andai ya, andai. Saya tambahkan 1 semuanya di sini. Jangan ditiru. Lalu kemudian ini saya insert, ini X1 yang C. Lalu saya tambahkan berapa ya? Satu lagi aja deh. Oke, lalu kemudian saya masukkan di SPSS. Kan tadi sudah ada X1A, sudah ada X2, X3, X yang Y juga sudah ada, tinggal menambahkan B dan C. Dari SPSS, saya stop share, saya kembali ke SPSS. Oke, nah di SPSS kan seperti ini. Kalau di Excel Anda tinggal insert. Kalau di sini nggak ada insert. Insertnya sebenarnya bukan di data view, tapi di variable view. Ini variable view, lalu insert. Tuh, ada insert variable. Insert lagi variable. Lalu ini tinggal aja. Kan sama. Nggak boleh. Ini saya A, lalu ini X1B, lalu ini X1C. Nah, kan kelihatan kan? Lalu kembali lagi di tempat Excel tadi. Nah, Excel ini Anda tinggal ini lagi, Anda ambil, lalu di copy ini. Lalu kemudian saya stop share, saya kembali ke kertas kerjanya SPSS. Lalu klik kanan dan paste. Sudah kelihatan semuanya di variabelnya. Tuh, ini belum saya kasih tabel. Nah, maaf ya, ini error report saya. Terus saya ingin melakukan analisa langsung nih. Dari X1A kan model 1, X1B model 2, X1C model 3. Sebelumnya, supaya lebih bagus lagi, harusnya ada deskriptif statistik. Perlukah Anda melakukan deskriptif statistik seperti ini? Nggak perlu. Loh, kok nggak perlu? Karena sudah ada di sini, di linear ini. Linear, ini tadi. Lalu kemudian saya hilangkan dulu ini, dependennya tetap sama. Ya, lalu ingat model 1 tadi, ini. Lalu kontrol sama lagi. Untuk caranya, lakukan klik kontrol pada keyboard Anda. Lalu masukkan red. Ya. Terus next. Ini kan model 1, ada tulisannya block 1 of block 1 of 1, gitu kan. Nih, adanya. Lalu setelah itu kita next. Y-nya tetap sama. Yang berbeda ini. Saya masih salah. Nominalnya ini saya ganti ordinal dulu. Saya ganti nominal dulu. Lalu kemudian kok hilang tadi nak? Saya ulang kemudian nggak mau. Tadi saya mengubah secara paksa yang tadinya masih scale di B dan C, saya ganti nominal di luar. Dia langsung nambah. Yes. Next.
Terus next, ini model ketiga. Nah, statistik. Saya masukkan semua aja. Ini 1, 2, estimate, Watson. Biar sekaligus Anda melakukan uji klasik, juga melakukan regresi sekaligus. Perlu satu-satu ribet. Nah, kalau ini sudah benar, histogramnya sudah, terus Anda juga next, Anda juga melakukan hal yang sama. Ini S residual sama spread ya, tapi X dari X1B dan X1C kan. Jadi berbeda dikit. Ini S resid, ini spread. Juga resid. Continue. Lalu save. Ini Anda masukkan standard price saja di sini. Sudah. Lalu kemudian oke. Lalu opsi sudah benar. Untuk style nggak usah. Bootstrap sudah. Enter. Oh ya sudah. Plotnya tadi udah. Lalu kemudian oke. Saya stop share. Saya kembalikan ke hasil output. Nah, oh, bisa kelihatan tuh satu X1 ini, satu A, X1 B, udah, terus modelnya, nah, lalu, loh, modelnya kok masih model 1, harusnya ada model 2, model 3, model 2, model 3 masuk di sini. Nah, apa ini ya? Oh, baik. Ini T-nya langsung kelihatan, signifikansinya kelihatan, korelasi Durbin Watson semua kelihatan, langsung jadi satu di sini. Hanya saja X2-nya nggak mau kelihatan. Kenapa? Nah, kita bisa lagi. Oh iya. Tahu nggak tadi kenapa? Ini sebenarnya yang saya klik di sini nih, ini nih untuk yang X1A. Sekarang kita masuk ke X1 ini yang dilihat. Kelihatan linear regresi untuk ini ya nggak? Yang saya gerakkan ini. Ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Bagus. Lalu kemudian saya masukkan yang independen yang ini. Next. Oke. Enter. Oke. Tuh, kok masih yang A? Oke. Masih yang standar. Error nih. Oh, mungkin inilah yang dikatakan oleh teman saya. Jadi teman saya mengatakan satu, kalau saya pakai crack-crackan di SPSS nggak pakai yang asli, nah kayak gini-gini nggak mau jalan. Apa yang harus dilakukan? Satu persatu lagi. Bentar, previously-nya saya kembalikan lagi ke sini aja, lalu next yang ini, oke. Dan ini saya lakukan oke. Nah, kelihatan ini pakai X1B. Ini modelnya model 2. Ini X2 juga model 2. Berarti dari SPSS langsung bisa mengedit. Sebenarnya sih bisa. Apalagi kalau Anda tinggal copy ke dalam Word, itu bisa langsung diganti dulu. Nah, win. Coba
Kelihatan di sini kalau kita lihat tetap sama untuk X1B nilainya 0,981. Ya, jelas aja sama. Kan intinya data yang di sebelah hanya saya tambahkan angka 1 gitu kan. Jelas sudah bahwa datanya juga urutannya secara parsial, interval, kemudian pendataan aja 0,981. Ada yang mau tanya? Kalau kalian langsung nanti X1B dari data yang asli, kan tadi saya cuma menambahkan satu aja. Apa data yang asli, kalian copy-copy, pasti akan menemukan perbedaan di angka signifikan. Silakan, ada yang mau tanya? Bu, mohon maaf memotong. Kan tadi yang Firdiana tanya tadi kan kalau ngopi cuma sampai X3 saja itu enggak apa-apa. Nah, itu mempengaruhi untuk signifikasi yang di SPSS atau tidak, Bu? Oh, jelas. Kalau Anda sampai X9 gitu pasti akan berubah nilainya. Karena X-nya kan tambah banyak. Kalau di sini kan keberpengaruhannya lebih hanya baik lebih baik di copy semua gitu, Bu, biar hasilnya pasti juga gitu. Iya, benar. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana untuk melakukan analisa di SPSS-nya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Udah jam 9. Ya Allah, kita lama banget loh ini. Kalian nggak apa-apa, Tona? Yes, Bapak mungkin Bu. silakan. Ada yang Bu tadi. Bu. Yes. Ini saya mau tanya tapi yang uji C-square kemarin. Oh, boleh. Bentar. Kalau uji C-square berarti saya matikan stop share saya. Silakan Anda share punya Anda. Saya nggak pakai laptop Bu tapi Oh gitu. Kenapa uji C-square-nya? waktu uji C-square kan tabelnya yang kan keluar 3 tabel. Waktu C-square test kan di bawahnya kan ada A sama B itu loh Bu. Yang satu sel have expect count less than 5 itu loh Bu. Kan ada sih Bu. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Misalnya kemarin saya lihat-lihat katanya itu berpengaruh saat pembacaan hasil gitu Bu. Iya. Cuma Jadi gitu aja. itu berpengaruh terhadap pembacaan hasil itu ketika kalian membuat analisa pada kata-kata. Kalau ini kan hanya SPSS saja ya, keluarnya angka-angka doang gitu. Bentar, saya masukkan saya perlu melakukan uji chi-square di sini. Seiring. Yes. Bentar saya save dulu. Nggak ada yang mau nge-share? Boleh deh. Yang sudah melakukan pengujian, kemudian silakan buka file SPSS Anda yang kemarin, lalu share supaya dia dan saya juga bisa langsung. Kalau enggak, saya masukin satu-satu lagi. Yuk. Siapa yang mau share? Yuk share yuk. Temannya dia deh, temannya dia. Siapa yang sudah buka? Ya ampun, muka saya masih pakai yang itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Allah, ini di record mau di YouTube, ya ampun. Ya. Oke. Saya ganti yang sok cantik aja. Ada bunga-bunga di taman bunga. Silakan. Ayo share, nak, punya kalian. Saya terus terang punya saya ini kecampur loh.
Nggak ada yang mau nge-share. Saya tunjukkan nanti. Ya, nggak ada yang mau nge-share. Dia gimana dong? Sinyal saya nggak nyampe, Bu, kalau sama laptop. Nanti takutnya nggak kuat, maksudnya itu lemot gitu. Ini lucunya kartun. Ya udah, siapa kartun? Nah, baiklah. Oke. Supaya nggak lama-lama, saya berikan bagaimana cara menginterpretasikan chi-square dari hasil SPSS itu di WA Group gimana? Ya, Bu, boleh. Apa, Bu? Boleh? Boleh. Terima kasih. Salah kebalik. Yakin. Ya udah. Ya, silakan mengerjakan tadi regresi sebelumnya uji asumsi-asumsi klasik. Ya, saya harap kalian bisa menangkap semuanya. Kalau enggak, silakan kembali buka bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik dan regresi korelasi juga di PPT praktikum. Terima kasih, anak-anak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ingat, kalau masih belum bisa, saya open discuss di WA Group. Ya, dan kalau Bu, buatin tutorial apa gitu supaya kamu bisa ngerti banget gitu tentang ini, silahkan. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya juga, terima kasih.